Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi bocoran soal pretest PPG ya dalam jabatan 2023. Cukup malam ini ya update-nya Kak Furkan, tapi tetap semangat ya teman-teman untuk belajar pretest supaya teman-teman bisa lulus semua tahun ini. Amin ya robbal alamin. Tapi sebelum Kak Furkan ke pembahasan soalnya, Kak Furkan ingatkan untuk Bapak Ibu guru atau teman-teman yang baru saja bergabung ya, atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silakan saja ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan mengupload video pembahasan soal terbaru ya seputar pretest PPG dalam jabatan ataupun prajabatan 2023 tentang pedagogik. Mantap jiwa. Ada tiga soal yang terbahas di video kali ini ya teman-teman. Soal yang pertama, soal yang kedua, dan terakhir adalah soal yang ketiga. Teman-teman bisa coba dulu ya. Mantap jiwa. Tetap semangat teman-teman ya. Oke, soal yang pertama di sini di ini cukup menjebak sekali teman-teman ya. Di sini ada suatu pertanyaan. Seorang guru ya, ini sudah diketahui, seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran. Oke, ini kata kuncinya di tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam jadi ini paket lengkap ya teman-teman ya. Ini paket lengkap. Paket lengkap. Maksudnya paket lengkap itu bagaimana, Kak? Ya, maksudnya paket lengkap itu gini, teman-teman. Jadi ini suatu alat yang digunakan oleh guru dan alat itu mencakup semuanya ya kan. Tujuan pembelajaran, prosesnya gimana, ya kan? Sintaknya bagaimana dan tujuannya bagaimana, hasil belajarnya gimana. Ya, jadi tujuan pembelajaran ada semuanya, indikator kompetensi dasar, semuanya itu terekam dalam apa. Kalau silabus itu salah ya teman-teman. Silabus ini berisi tentang indikator saja, indikator sama KD ya teman-teman. Ini biasanya indikator KD. Dan ini biasanya langsung satu semester dan itu terlalu luas. SKL juga salah, ini standar aja ya. Penilaian itu juga salah. Nah, silabus dan RPP ini juga salah. Ini kurang tepat. Kurang tepat. Karena di sini tidak bisa kedua-duanya dong. Berarti yang paling benar itu adalah RPP. Jadi sintaknya bagaimana menggunakan model apa. Semuanya kan dijelaskan di dalam RPP. Bisa dipahami ya, ngena ya, moga ngena ya. Nah, di sini mengutip apa dari ruang kolaborasi Kemendikbud ya. Nah, di sini sudah dijelaskan alur tujuan pembelajaran itu adalah tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir dalam satu fase. Susunan dalam ATP Kurikulum Merdeka itu dibuat secara linear sesuai dengan urutan kegiatan pembelajaran. Jadi ini alur tujuan pembelajaran itu sudah dibahas ya teman-teman di dalam RPP. RPP ini mencakup RPP itu mencakup secara keseluruhan ya. Yang tertuang adalah langkah-langkah pembelajaran. Jadi seluruh ya kan kalau RPP itu seluruhnya dibahas. Modelnya apa, tujuannya apa, semuanya kan dibahas. Sedangkan kalau silabus, teman-teman bisa lihat kalau silabus itu berbeda dengan RPP ya kan. Kalau RPP itu seluruhnya. Selain itu, alur tujuan pembelajaran ini juga bertujuan untuk membantu siswa dalam mencapai capaian pembelajaran secara bertahap. Jadi yang paling tepat itu adalah RPP, ya kan teman-teman? Tetap jiwa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah ini dibahas lagi teman-teman RPP. Mantap jiwa. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru, ya kan ini mempersiapkan ya, poinnya di mempersiapkan teman-teman ya, akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Ini tadi ya. Silabus dan RPP itu sebenarnya sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Oke. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Ini perbedaannya. Jadi kalau perbedaannya itu simple banget sih teman-teman ya. Kalau silabus itu biasanya kan lebih secara umum ya. Ini secara umum saja. Artinya kan semuanya ini biasanya per semester ya teman-teman, per semester. Langsung dalam satu file biasanya ya. Tetapi kalau RPP ini detail banget.
Kata kuncinya seperti itu. Jadi nggak perlu dipelajari semuanya. Yang penting kunci-kuncinya saja teman-teman. Jadi RPP itu lebih detail daripada si Labus. Iya. Karena apa? Karena semuanya dijelaskan di sini. Bahkan alat dan bahan pun juga dijelaskan di RPP. Kalau di silabus kan nggak ada teman-teman ya. Jadi kita cari yang seperti itu. Jadi katakanlah silabus itu lebih umum. Kalau RPP itu lebih spesifik, wes itu aja intinya. Kita coba jawabannya. Silabus itu berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP itu mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Ini sudah jelas ya. Jawabannya adalah yang A. Ya, jadi silabus itu lebih ke dasar-dasar banget. Kemudian kalau RPP itu bagaimana caranya kita mencapai kompetensi dasar itu? Seperti itu. Ini yang B ini kurang tepat ya. Standar lulusan RPP bersumber dari ini kurang tepat. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat tim guru. Ini kurang tepat. Silabus juga dibuat oleh guru ya teman-teman. Ini dibuat oleh guru juga, bukan tim guru. Apa tim guru? Kemudian RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Ini persamaan ini ya. Yang dijelaskan kan perbedaan. Iya, mantap jiwa ya. Dalam silabus dijelaskan metode pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran. Ini RPP harusnya ya. Ini salah ya kan. Semuanya ini kalau yang detail itu RPP teman-teman. Kalau silabus itu hanya gambling secara umum saja gitu teman-teman ya. Mantap. Nah, di sini Kak Furkan coba perbedaannya ya. Kalau RPP itu ini sudah keseluruhan, kalau silabus itu sebagian. Silabus itu dipakai sebagai pedoman para guru untuk menyusun rencana dan menjalankan program-program selama 1 semester. Jadi langsung 1 semester atau per semester. Tetapi kalau RPP itu mainnya kan per bab ya kan. Kalau RPP itu biasanya ya teman-teman itu per bab kompetensi. Untuk mencapai kompetensi dasar ini apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Nah, ini terlihat jelas ya komponen yang dipakai terletak tujuan penyesuaiannya. Namun keduanya saat ini sama-sama wajib dilaksanakan agar pembelajaran bisa terarah secara maksimal. Seperti itu teman-teman ya. Mantap jiwa. Oke, soal yang terakhir ya, mudah-mudahan ngena ya di teman-teman, insya Allah ya, teman-teman yang belajar di channel Kak Furkan akan lulus 100%. Amin ya rabbal alamin. Model pembelajaran teman-teman ya, oke, model pembelajarannya mempunyai keunggulan antara lain di sini kunci pokoknya atau cipoknya ya, kunci pokoknya di sini berpikir dan bertindak kreatif teman-teman ya. Ini ciri khas. Nih ciri khasnya ini teman-teman model apa kira-kira ya bertindak kreatif ini. Ini sudah ada ke teman-teman ya. Ini kuncinya memecahkan masalah. Berarti ada problem dong. Gitu aja nebisnya teman-teman. Memecahkan masalah berarti ada kata kunci problem. Bagaimana caranya kita memecahkan masalah? Problemnya itu apa ya? Yang dihadapi secara realistis merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jelas jawabannya yang problem solving. Sudah ada memecahkan masalah di situ sebenarnya. Kemudian mengingatkan kembali saja problem solving itu apa sih? Ini sering dibahas ya dan sering keluar di tes pedagogiknya teman-teman pretest maupun UP juga belajar di sini juga bisa ya fokus pada pedagogik. Secara misalnya satu, ini problem solving ini ciri khasnya lah istilahnya ya teman-teman. Kelebihannya itu membuat menghayati, oke, melatih menghadapi memecahkan masalah. Ada memecahkan masalah teman-teman ya. Kreatif, ini sudah ada tadi disoalkan. Kemudian memecahkan masalah lagi, melatih siswa berpikir dan bertindak kreatif. Oke, realistis ada tadi ya. Oke, mengevaluasi. Oke lah. Seperti itu teman-teman ya. Oke, problem solving. Oke. Intinya itu kita lihat ciri-cirinya saja. Jadi tidak perlu belajar semuanya nanti pusing nanti teman-teman Bapak Guru ya. Jadi intinya kooperatif itu apa? Problem solving itu gimana? Gitu aja. Poin-poinnya saja teman-teman ya. Oke, seperti itu dulu pembahasan soal dari Kak Furkan. Ini sudah malam ya teman-teman ya, tapi tetap semangat insya Allah ya belajar teman-teman. Ini sudah jam 10:30 waktu Indonesia Barat ya teman-teman ya. Oke, mantap. Semoga sukses teman-teman yang belajar di channel Kak Furkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.